Kita doakan anak-anak kita semuanya, anak cucu selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam pandangan Allah, dalam kasih sayang Allah. Semoga Allah SWT menjaga keluarga kita sebagaimana telah menjaga keluarga hamba-hamba Allah SWT yang tercinta di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Di balik anak yang hebat ada doa ibu yang dahsyat. Tema kita pada hari ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh salah satu guru saya, Ubabah Syarifah Al-Haddar, dalam kedatangan beliau mungkin 2 tahun 3 tahun yang silam. Kebetulan beliau memberi kajian di salah satu majelis saya yang saya terjemahkan. Beliau setelah sudah majelis, saya tanyakan mengenai hal ini karena ini adalah ilmu yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan kita. Hubabah, saya bilang, apa amalan atau doa yang bisa dilaksanakan seorang ibu untuk anaknya hingga anaknya bisa menjadi anak yang solehah, hingga anaknya menjadi anak yang soleh, punya nasib yang bagus, hidup dalam keadaan bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Apa yang bisa dilakukan atau didoakan oleh orang tua? Doa apa yang bagus buat dimintakan oleh Allah SWT kepada Allah SWT dari orang tuanya ini? Ubabah kemudian bercerita, beliau bilang ada satu orang perempuan datang kepada ayah saya. Ayahanda beliau adalah seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah. Beliau meninggal dunia di kisaran 20-30an tahun yang silam. Meninggal di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Sesudah mungkin sekitar 10 tahunan dari beliau meninggal. Itu kan biasa tuh, kalau di Mekah kuburan kan ditumpuk. Karena memang lahan pekuburannya hanya itu-itu aja. Sementara yang meninggal dunia di Mekah, di Madinah kan banyak sekali. Semuanya maunya dikuburin di situ. Jadi tanahnya itu dibalik biasanya, kemudian diletakkan jenazah-jenazah yang lain. Nah, satu hari ketika sedang ngebalik tanahnya, ada satu jenazah yang utuh terlempar. Dibuka kain kafannya, kabarnya bahkan seperti tidak meninggal dunia wajahnya. Bibirnya masih merah begitu. Padahal sudah meninggal dunia 10 tahunan silam. Ditanyakan kepada yang ada di sekitar situ, yang kenal nggak ini siapa? Biar dikasih penanda bahwa jenazahnya tidak bisa dimakan rayap tanah, jadi ditempatkan khusus. Seseorang di antara mereka bilang, oh iya saya kenal, ini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang saya ceritakan ini ya. Ayahandanya Hubabah Syarifah yang juga ayahanda guru saya Hubabah Nur, mertua dari Habib Bana Umar bin Hafid yang tadi menulis kitab Maulid Ad-Diyaul Lami', serta juga mertua dari Habib Bana Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang ulama terkemuka di kota Madinah sana itu. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahan para ulama-ulama kita. Dia bilang seorang perempuan datang kepada ayahanda saya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dia nangis-nangis dengan linangan air mata. Dia meminta kepada ayahanda Hubabah Syarifah, kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib tolong saya, Habib doakan anak saya. Anak saya ini bandel sekali Habib. Sedih hati saya melihat keadaannya. Saya minta tolong sama Habib, tolong doakan anak saya. Anak ibu usia berapa? Kurang lebih ya 12 tahun. Baik. Kemarin Habib begini begitu segala macam diceritakan sama perempuan tersebut dengan linangan air mata. Dia menangis, banjir air matanya. Susah saya bilangin Habib, gak pernah mau dengerin ucapan saya, terus mengadu. Sampai habis selesai, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan begini, Bu, saya akan bantu ibu doakan anak ibu, tapi sebenarnya doa ibu untuk anak ibu jauh lebih mustajab dari pada doa saya untuk anak ibu. Karena doa ul walidah li waladiha ka doa in nabi li ummati.
Doa ibu untuk anaknya setara doa Nabi untuk umatnya. Baik buruknya, doa baik akan jadi bawa kebaikan, doa buruk akan mudah sekali juga diijabah untuk anak tersebut. Jadi ibu, saya akan bantu ibu buat doa, tapi saya minta ibu untuk melakukan hal yang sama. Ibu bangun di waktu malam yang serius berdoa buat anak ibu. Kayak ibu hari ini nangis di depan saya, nangislah malam nanti kepada Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari istiqomahlah bu. Nangis sama Allah. Minta. Ya Allah tolong jaga anak saya ya Allah. Kasihan anak saya ya Allah. Terus begitu. Seperti ibu menangis di hadapan saya, menangislah di hadapan Allah untuk anakmu. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan dia. Dia bilang lebih Habib. Dia pun melaksanakan. Ubabah Syarifah bercerita, waktu berlalu 10 tahun kemudian, sekampung kami nih tak ada anak lebih soleh daripada anak dia. Hafal Al-Quran di usia masih muda. Dia bilang tiap malam si anak tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran tiap malamnya. Semua ibu-ibu di kampung kami yang pada punya anak perempuan kepengen besanan sama ibu tersebut itu, yang dulu menangisi kenakalan anaknya, kini berbangga dengan kebaikan dan kesolehan anaknya. Hasil dari doa seorang ibu. Saya tahu dari mukamu ini betapa sering kamu kayak kebingungan, ya Allah, nih anak mesti diapain. Apalagi deket-deket liburan begini nih. Mukanya kayak gak enak banget bu. Anak-anak saya mau pada liburan Ustazah. Terus kalau anak liburan artinya ibu bekerja keras. Masya Allah. Begitu rasanya. Ibu-ibu siku sekalian, di balik anak yang hebat selalu ada doa ibu yang luar biasa. Kekuatan doamu jangan pernah kamu sia-siakan. Baik doa baik ataupun doa buruk. Bu, saya pernah juga, ini sekedar pengalaman, berbagi pengalaman. Ada saya jumpa seseorang yang dia punya anak, empatnya gak ada yang benar. Empatnya gak ada yang benar. Saya minta sama Allah dikasih ilmunya, dikasih pelajarannya. Saya bilang, ya Allah kenapa begitu dia, ya Allah kesian benar, kesian. Ada yang satu keluar masuk penjara, ada yang satunya kena narkoba, ada yang satunya kabur sama suami orang. 4 anaknya gak ada yang beres. Saya minta diberikan jawaban sama Allah SWT, dan keesokan harinya ada seorang perempuan cerita sama saya. Dia bilang, Allah Ustazah, itu sih Ustazah kita sampai kesian sama dia. Dia bilang, dia Ustazah kalau marah sama anaknya diseret panjang gang. Seret di gang, dipukulin Ustazah. Terus dia bilang sama anaknya, liatin sekalian kamu. Mama gak ridho sama kamu, nanti biarin kamu begini, biarin kamu begitu. Doa-doa buruk buat anaknya, disumpahin anaknya. Disumpahin anaknya. Semoga Allah beri petunjuk pada kita sekalian insyaallah. Jangan pernah berdoa buruk buat anak. Jangan bu, jangan. Yuk bismillah. Belajar buat selalu berdoa hal-hal baik buat anak-anak kita. Karena ucapan ibu, ucapan orang tua itu
bertuah di hadapan anak-anaknya. Keramat, punya nilai, sakti buat anak-anaknya. Ibu-ibu sekalian, namun sebelum kita bahas mengenai doa ini, saya ingin sampaikan beberapa hal, poin-poinnya nih. Saya mau sampaikan dalam pembahasan ini beberapa poin yang ibu mesti ingat. Satu, doa dari ibu memang mustajab, tapi bu, ibu yang mana? Kalau dia sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, apalagi berani-berani kepada harta yang haram, apalagi kemudian nuntut kepada suaminya untuk harta, sampai suaminya berani-berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Gue gak mau tahu ya, pokoknya pengeluaran bulan ini sekian. Kalau kamu gak dapet juga duitnya, pokoknya jangan pulang ke rumah sekalian. Suami kemudian terpikir untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Banyak yang begitu. Apalagi kalau modelan ibunya ini lemah lembut gitu, ngebujukin suaminya, nggak apa-apa kali Pak, suap-suap dikit Pak, nggak apa-apa kali Mas, kayaknya semua orang juga ngerjain kayak begitu. Iya, bohong-bohong dikit mah, Allah Maha tahu. Nah emang Allah Maha tahu. Justru karena Allah Maha tahu seharusnya kamu jadi takut. Allah Maha tahu kebutuhan kita, Pak. Ya Allah juga Maha tahu bagaimana seharusnya kamu mencari rezeki yang halal. Jangan sampai suamimu akhirnya berani bohong, berani ngambil harta yang haram. Saudaraku sekalian, saya muliakan Sayyidina Syekh Abu Bakar Syata dalam kitabnya I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab-bab awal mengenai doa. Beliau mengatakan, inna lid-du'a bab. Doa itu ada pintunya, ada gerbangnya. Wa huwa aklul halal. Gerbangnya doa adalah makanan halal, adalah konsumsi atau apapun dari barang-barang yang halal. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangankan makanan. Nabi Muhammad SAW bercerita, man ishtara thawban bi'ashr darahim dirham minha min haram. Siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, 1 dirhamnya terdiri dari sesuatu yang haram, 10%. Beli baju harga 1 juta, 100 ribunya dari duit haram. Allah tidak akan mengijabah doanya selagi baju tersebut ada padanya. Allah tak akan mengijabahnya selagi baju tersebut ada padanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam hadis yang lain disebutkan, kalau saya nggak salah ingat, hadis nomor 4 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Sayyidina Syekh Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah. Hadis sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajul yutilus safar as'as aghbar madda yadayhi ila sama. Kata Nabi, ada seorang laki-laki kusut, perjalanan panjang, bajunya dekil, madda yadahu ila sama, mengulurkan tangannya ke arah langit. Wa qala ya Rabb ya Rabb. Dan dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Nabi menyebutkan banyak sekali sebab-sebab doa mustajab. Yutilus safar,
musafir. Doanya musafir itu mustajab. Doanya musafir mustajab. As-as akhbar, dalam keadaan yang menyedihkan. Bajunya dekil, perutnya lapar, keadaannya kepanasan. Penyebab doa mustajab. Makanya kenapa doanya orang puasa di saat lagi siang hari puasa mustajab? Karena keadaannya mengenaskan, tambah semakin sore tambah menyedihkan kan? Tambah lemas gitu. Allah sampai banggain tuh di hadapan malaikat-malaikatnya. Unzuru ila ibadi, kata Allah. Liatin tuh hamba-hambaku tuh. Lemes-lemes, lapar-lapar gitu kan. Mereka gak mau makan, padahal pengen makan. Taraku ta'amahum wa syahwatuhum min ajli. Kata Allah, mereka meninggalkan makan minumnya karena aku, fahum indi kaba'dikum. Mereka ini orang-orang yang lagi puasa itu hamba-hambaku, kata Allah, setara dengan kalian wahai para malaikat-malaikatku. Orang lemes, lapar, bajunya musafir, kusut, dekil. Salah satu doa mustajab. Madda yadayhi ila sama, dia mengulurkan tangannya, menengadahkan tangannya ke arah langit. Wa qala ya Rabb, dia berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salah satu sebab doa mustajab, mengulurkan tangan ke langit, menengadah. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, innallaha hastaha min 'abdin madda yadayhi ila sama an yarudduhuma sifra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala malu kalau melihat hambanya berdoa dengan menengadahkan tangannya untuk mengembalikan tangannya tersebut dalam keadaan sia-sia. Beberapa sebab doa mustajab disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, walakin ta'amuhu haram, syarabuhu min haram, wa ghuddiya bil haram. Fa'anna yustajabalah. Tapi orang ini makanannya dari uang haram, hasil nipu, hasil bohong, hasil jilat. Jangan jilat, kamu bukan hasil korupsi, hasil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau hasil dari transferan suami orang. Mengharam ustazah. Tergantung caranya ya. Kalau ada memang urusan ini kan lain lagi tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cara-cara yang haram mendatangkan uang, kemudian kata Nabi Muhammad, makanannya dia haram, minuman yang dia minum haram, pakaian, wa malbasuhu min haram. Pakaiannya juga dia beli dari sesuatu yang haram, wa ghuddiya bil haram. Konsumsinya, apapun yang ada di sekelilingnya terdiri dari sesuatu yang haram. Nabi Muhammad menjawab, fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya akan didengar Allah? Doanya nggak akan didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin, Bu. Hati-hati. Kamu tentu berharap bisa mendoakan anak-anakmu sehingga itu jadi hal terindah yang bisa kamu hadiahkan buat anak-anakmu. Doa. Dapatilah dari ibumu doa, dapatilah dari ayahmu nasihat. Dengan keduanya, seorang anak dapat melewati apapun yang ada di atas muka bumi ini. Rintangan kehidupan seorang anak, jalan hidup seorang anak jadi lancar ketika dia mendapatkan keduanya. Nasihat dari ayahnya dan juga doa dari ibunya.
Tapi sekali lagi, syarat nomor 1, biar doa untuk anakmu diijabah Allah, pastikan jangan ada harta haram dalam rumah tangga. Kamu harus punya kekuatan hati. Wahai muslimah, wahai mukminah, simak baik-baik ucapan saya. Nek, Ustazah ngomongnya udah telat, sekarang saya punyanya cucu Ustazah. Cucu aja udah gede-gede. Simak dengan baik nih ucapan saya. Selagi ada harta haram di dalam rumah tanggamu, seperti apapun kamu berdoa akan sulit diijabah Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq, lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannam ahlakah." Siapa yang tidak peduli uang masuknya dari jalan yang mana, siapa yang gak peduli dapat duitnya dari halal haram, maka Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Maka Bu, Kak, Dek, para ibu, para istri, kamu harus punya kekuatan hati buat berkata kepada suamimu, Mas, Pak, Yang, Beb, Pak, apapun aja panggilanmu kepada suamimu, kamu sampaikan kepadanya, saya tahan, saya nggak apa-apa. Kalau kamu punya gaji, punya uang bayaran, punya pendapatan yang tidak seperti tetangga-tetangga kita atau tidak seperti saudara-saudara kamu, saya nggak apa-apa, saya tahan. Kalau kita saldo di rekening kita nggak kayak orang-orang yang lain, nggak apa-apa saya. Saya kalau nggak punya baju seperti yang dimiliki oleh saudara-saudara saya nggak apa-apa. Saya nggak punya iPhone 17 kayak yang dipunyain sama teman-teman saya. Saya nggak apa-apa. Saya nggak punya trust branded yang kayak dipunyain sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya. Saya nggak apa-apa. Saya tahan, saya kuat. Yang saya nggak kuat adalah kalau kita sekeluarga mesti terjerumus neraka jahanam. Saya kuat, Pak. Kamu harus berani berbicara semacam itu pada suamimu. Kenapa begitu? Karena ini adalah faktanya. Gak apa-apa kok kita. Kalau gak punya apa yang dipunyain teman kita, tetangga kita, gak akan kenapa-napa juga. Kamu hanya perlu untuk gak buka sosmed. Lagi pula ya teman-teman sekalian, tetangga saya tuh pada jalan-jalan mulu. Teman-teman saya tuh keluar negeri bolak-balik, paspornya banyak banget, capnya, stempelnya. Saya boro-boro Ustazah luar negeri. Mau ke mall aja nabungnya berapa hari, berapa bulan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, gak apa-apa gak punya apa yang dimiliki orang. Lagi pula saya kasih tahu, membandingkan rezekimu dengan rezeki orang itu adalah pintu penderitaan paling awal. Kalau kamu pengen hidup kamu menderita, gampang banget, bandingin aja terus.
Hidup kamu sama hidupnya orang. Sengsara, sengsara. Menderita, menderita. Kamu gak tahu aja, orang tuh upload di media sosial, itu kan hanya yang dia kepengen orang lain tahu aja. Betul? Gak pernah ketemu apa? Pasangan yang kelihatannya kayak romantis banget di media sosial, tahu-taunya kayak kamu gak pernah denger aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu gak pernah dengar apa berita orang jalan-jalan ke luar negeri, pas nyampe di Jakarta ditagih sama debt collector. Lagi pula kadang-kadang nih ya, kadang-kadang jalan-jalan ke luar negerinya sekali, tapi bawa bajunya berapa koper. Biar kelihatannya banyak banget gitu, di satu tempat aja sampai bolak-balik ganti baju. Ada tuh yang begitu. Di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi nggak tahu saya. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa manfaat pandangan orang padamu, Bu? Kamu kejar apa sih? Kejar apa sih sampai segitunya? Saya kasih tahu. Kamu kejar apa? Sampai segitunya. Kamu gak mikir apa esok akan lusa atau lusa keadaan akan bisa menjadi sangat berubah? Kamu gak mikir apa? Bahwa besok atau lusa bisa jadi ajal datang menjemputmu atau menjemput suamimu. Dan lihat bagaimana percakapan al-akhilla kata Allah di akhirat nanti. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling sayang menyayangi di dunianya, suami, istri, anak-anak, saling sayang di dunianya sampai mau melakukan apapun demi untuk menaikkan istilah mereka harkat martabat keluarga, sampai berani-beraninya terhadap yang haram. Allah bercerita hari itu di akhirat mereka saling salah menyalahkan satu sama lain. Istrinya bilang sama lakinya, saya udah sayang sama kamu waktu di dunia. Sekarang gara-gara kamu nih kita semuanya akhirnya keseret dalam neraka. Suaminya bilang, bukannya kebalik, gara-gara kamu saya sampai menghalalkan segala macam cara buat dapetin uang karena tuntutan-tuntutan kamu itu. Karena kamu pengen punya ini, pengen punya itu, gak mau terima sama ibu ini, sama ibu itu. Persaingan, kamu gak ada puas-puasnya sama saya waktu di dunia. Nih saya kayak gini mesti harus masuk ke dalam neraka gara-gara kamu tahu. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suaminya, belum lagi anak-anak yang akan menyalahkan orang tuanya. Sehingga Nabi Muhammad bercerita, terkadang ada orang yang masuk ke dalam neraka karena ia ditarik oleh orang-orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, Nabi Muhammad berkata, kalian cintai anak kalian, kalian cintai keluarga kalian, hingga kalian berani-berani terhadap aturan Allah SWT demi untuk cinta kalian kepada anak-anak kalian. Sampai ada yang terjebak pinjol, sampai ada yang berani-berani korupsi dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad, tar di akhirat terkadang kamunya zikir benar, suamimu juga sedekah iya, sholat iya, ibadah iya, pergi umroh bolak-balik, pergi haji pernah. Anak dimasukkan ke dalam neraka, anaknya bilang, ya Allah saya kan kayak begini gara-gara orang tua saya. Ya Allah kalau kami harus masuk neraka juga,
masukkan orang tua kami ya Allah bersama dengan kami ke dalam neraka. Jangan biarkan senjatamu yang paling ampuh untuk anak habis, hilang, hanya karena kamu yang tidak tahan terhadap godaan duniawi. Pastikan jangan berani sama harta yang haram. Tapi kami memang kesulitan Ustazah, Bu. Ustazah gak tahu mungkin rasanya kesusahan ekonomi. Saya pernah tinggal di sebuah negara 4 tahun lebih. Sepertinya saya punya uang dengan saya gak punya uang, banyakan saya gak punya uang. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan,